Jadi kalau teman-teman berkebun durian hanya cuman iseng-iseng, lebih baik jangan menanam. Nih, jadi gundukannya ketinggian mungkin sekitar 20 atau 30 cm ini teman-teman. Nih, masa ada pohon durian bawah daunnya mengkilat sebesar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Ini saya mau menjelaskan lagi nih teman-teman. Ini kemarin saya bikin video tentang tanaman durian turubus tidak berhenti keluar. Ini banyak yang komen macam-macam, tidak mengerti dan sebagainya. Jadi tontonlah video saya ini sampai selesai. Ini akan saya jelaskan teman-teman, gimana agar tanaman durian kita ini bisa daunnya hijau pekat seperti ini. Saya sudah bilang di beberapa video yang lalu bahwa perawatan durian itu adalah nomor 1. Jadi kalau teman-teman berkebun durian hanya cuman iseng-iseng, lebih baik jangan menanam. Itu yang saya sarankan. Karena merawat pohon durian ini biayanya luar biasa teman-teman. Terutama untuk pohon-pohon durian yang kita tanam adalah jenis durian premium. Ya seperti musangking, oci, bawor ya. Nah itu adalah pohon-pohon durian yang memang nilai secara ekonomisnya sangat mahal. Tetapi perawatannya juga tidak gampang teman-teman. Tidak gampang dan tidak murah. Saya sudah katakan bahwa untuk perawatan durian agar bisa tumbuh subur, sehat, percabangannya bagus, terubus tidak berhenti, saya sudah katakan, buatlah atau tanamlah pohon durian semi busut. Jadi semi busut itu, tanaman durian saya ini dulu tidak dibuat semi busut ataupun busut. Jadi ditanam biasa saja teman-teman. Ini rata dengan tanah. Nah dengan jalannya waktu banyak muncul masalah seperti terubus tidak keluar, daun menguning. Sama seperti teman-teman pekebun pemula yang kami rasakan juga sama seperti itu dulu. Karena saya juga belum memiliki ilmunya. Karena saya sudah katakan semua teori itu pasti benar, tetapi prakteknya belum tentu benar teman-teman. Makanya kami selalu mengaplikasikan secara praktek. Kalau teori ya orang bisa dikatakan ngomong ini itu bisa benar, tapi kenyataannya di kebun durian ini berbeda teman-teman. Nih sudah saya katakan bahwa buatlah saluran air seperti ini ya, di tajuk terluar. Ini adalah tajuknya. Nah tajuknya ini buat saluran air di ujung tajuk. Nah apabila tajuk ini sudah melebar, nah nanti saluran airnya kita lebarkan lagi. Jadi pokoknya posisi saluran air itu selalu di luar tajuk minimal 10 cm dari tajuk terluar. Dibuat seperti ini teman-teman, semi busut. Jadi tanah yang dibuat saluran air ini jadi tidak dimasukkan ke area pohon atau area batang, tetapi cukup digundukan seperti ini saja. Nanti juga lambat laun ya terjadinya hujan, nanti dia erosi juga, nanti ke bawah lagi ke bawah. Jadi jangan di tanah ini jangan disairkan ke sana. Cukup di pinggir-pinggir ini aja teman-teman. Yang pertama, buatlah saluran air. Yang kedua adalah kita harus rajin-rajin membersihkan gulma. Jadi rumput-rumput yang sudah tumbuh ya kita bersihkan. Kita bersihkan seperti ini. Jadi yang ketiga teman-teman adalah
kita selalu memberikan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini saya memakai 2 pupuk. Yang pertama adalah sekam ayam pedaging. Di saat kita peroleh dari peternakan, itu kita diamkan dulu 1-2 bulan. Didiamkan aja teman-teman, sampai itu menjadi membusuk. Nah, setelah membusuk dengan hujan panas, nah baru kita sebarkan. Nah, banyaknya ini sekitar setengah karung. Nah, ini masih bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah sekam-sekamnya masih ada. Nah, ini mengandung nutrisi yang cukup bagus buat tanaman durian. Dan juga kita selalu memberikan pupuk organik adalah kohe kambing. Nah, kohe kambingnya juga yang kering. Nah, saat diaplikasikan pupuk kohe itu, kita jangan tebar di daerah batang. Jadi buatlah ya jarak kira-kira 1 meter dari pokok batang di sini. Tabur sekeliling. Nah, pengaplikasiannya kita disesuaikan saja teman-teman. Saya tidak ada patokan 1 atau 2 atau 3 bulan. Apabila kohe kambing ini kita periksa sudah hancur, ya sudah larut dengan tanah, kita berikan lagi, apakah itu 1 bulan atau 2 bulan. Cuman dengan dosisnya rendah, ya paling kita berikan antara 20-30 kilo. Sama seperti sekam juga kita berikan seperti itu. Jadi pupuk-pupuk itu harus diperhatikan. Di samping pemberian pupuk kimia, juga pemberian pupuk organik. Nah, di samping itu juga teman-teman, kita memberikan pupuk kimia. Nah, pupuk kimia yang kita berikan, saya sudah upload di video-video saya yang dulu, adalah NPK 1616 dan Karate Plus Boron. Dulu saya memakai di awal tanam itu hanya memakai NPK 1616. Tetapi yang bagus sih NPK Spreader. Karena NPK Spreader itu susah di tempat saya, akhirnya saya memakai NPK 1616 dengan dosis disesuaikan. Ternyata teman-teman, untuk mengantisipasi terjadinya keasaman tanah, daun menguning, ternyata di dalam Karate Plus Boron itu terdapat unsur hara, makro, dan mikro berupa kalsium dan boron. Nah, kalsium itu terdapat di kapur dolomit. Cuman pengaplikasiannya ya harganya emang lebih berbeda. Kalau kapur dolomit 1 kilonya murah, mungkin 2 atau 3 ribu. Sedangkan Karate Plus Boron itu bisa 22 ribu. Tetapi kita aplikasikan dari sejak kita tanam, jadi kita sudah prepare ya untuk tanah ini supaya tidak asam. Nah, alhamdulillah di kebun kami teman-teman tidak ada lagi yang namanya pohon durian kita daunnya menjadi mengkuning, tidak ada. Nah, daunnya seperti ini, mengkilat besar-besar. Ini durian oci teman-teman, seperti ini. Jadi tidak ada yang namanya tanah itu asam setelah kita berikan Karate Plus Boron. Nah, di situ kandungan unsur hara, kalsiumnya sangat tinggi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sekarang di usia 2 tahun lebih dan ke tanaman-tanaman durian yang masih 1 tahun, saya aplikasikan NPK dan Karate Plus Boron. Udah itu saja pupuk kimianya. Karate Plus Boron dan NPK 1616. Dosisnya disesuaikan saja. Kita pilih aja teman-teman. Jadi kalau misalkan pohon durian sebesar ini kan udah 2 tahun, 28 bulan. Jadi kita berikan ini 1/4 kilo per bulan. Ada bilang teman-teman katanya itu bisa dikatakan namanya overdosis. Overdosis itu apabila diaplikasikan di musim kemarau teman-teman. Kalau diaplikasikan di musim kemarau, itu kemungkinan akan terjadi overdosis. Tetapi kalau di musim hujan kita aplikasikan pupuk kimianya sebanyak
itu langsung larut dengan tanah. Jadi tidak ada masalah. Jadi kami sudah uji coba dan hasilnya ini teman-teman. Nih pohon durian hitam. Kemarin kita habis pruning ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini gundukannya sudah dibuat seperti ini. Saluran air. Jadi air yang datang dari atas ya, dari sini. Jadi tidak lagi yang namanya menggendang. Nah, kita buat seperti ini teman-teman. Ini tanah, nah gundukannya di sana. Gundukannya ini nggak terlalu tinggi. Asalkan jangan rata dengan tanah yang paling bawah saja seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nih, jadi gundukannya ketinggian mungkin sekitar 20 atau 30 cm ini teman-teman. Nah, dibuat seperti ini. Jadi setiap air yang hujan, ada setiap air hujan yang datang ini langsung kebuang. Ya, kebuang ke sini. Jadi air itu tidak parkir di sini. Itu salah satu pemicu tanaman durian daunnya menjadi kuning. Ya, terubus tidak mau tumbuh. Itu sebetulnya sepele teman-teman. Kalau kita sudah tahu ilmunya merawat durian ini gampang sekali. Nih, dulu saya juga sama mengalami hal yang sama seperti teman-teman. Panik, pohon durian kuning. Karena apa? Dari penanamannya salah. Jadi kita ilmunya tidak ada. Jadi panik, lihat di YouTube. Ada yang ngasih tahu pakai obat ini. Nggak perlu. Nggak perlu teman-teman, nggak perlu diobatin. Nih, buat saluran sini ini aja seperti ini, dibuat gundukan nih. Ya. Aman, pemupukannya cukup NPK dan Kartepes boron. Ya, tidak ada yang namanya itu apa tanah asam dan sebagainya. Di sini tidak ada teman-teman. Saya sudah menemukan ramuannya. Sederhana sekali. Ya, pupuk kimianya itu yang saya pakai. Nah, apabila turun hujannya tinggi ya, curah hujan tinggi, ya suplemennya kita berikan magnesium sulfat. Nah, dosisnya juga rendah. Ini teman-teman lihat, ini bawor. Nih, bawor sampai sehijau ini mengkilat. Lihat, ini nutrisinya tercukupi dengan baik. Tidak ada namanya air yang tergenang di sini. Ini juga sama teman-teman, dulu ini sempat stuck. Mungkin kalau teman-teman yang sudah ngeliat video ini, video saya dari dulu, ini pertumbuhannya kerdil teman-teman, nggak berkembang. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu kita sambil belajar, kita amati, kita coba dengan pupuk ini dan itu nih. Ya. Jadi petani durian mana yang tidak senang kalau melihat pohon durian kita seperti ini. Nah, di saat ada serangan kutu kebul, jangan ditunggu lama-lama lagi, langsung segera semprot. Obat inseknya saya menggunakan Alika, untuk karatnya saya menggunakan Nordok. Itu selesai. Jadi teman-teman jangan di skip, tonton video sampai selesai. Perawatan durian ini setelah kita tahu ilmunya, itu semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Nih, kita lihat ke sini. Nih, kita lihat tanaman durian yang dulu tidak mau berkembang. Ini saya akuin waktu itu saya tidak bisa nanganinya. Nah, ini teman-teman, ini daerah ini lembab karena ini dataran rendah. Nih, ini baru saya pruning. Durian hitam ini ketinggalan nih dari teman-teman yang lain ini. Dia pertumbuhannya nggak mau berkembang dengan baik teman-teman. Nah, setelah saya tahu caranya, tuh ini saya bikin saluran air ini dalam teman-teman, kira-kira 30 cm nih, sekeliling. Ini saluran air nih, dibuang ke sini, ada pembuangan air nih, sekeliling, airnya dibuang. Nah, sekarang nih lihat pertumbuhannya tuh, ini sudah mulai membaik teman-teman. Tuh, ini kalau dulu perawatannya kita tahu, ini mungkin pertumbuhannya bisa bagus. Nah, ini juga yang kemarin saya bikin video kekurangan magnesium sulfat, daun menguning ini tuh ya, sudah montok, sudah bagus-bagus teman-teman. Oke, kita ke sini.
Tuh, si Abah lagi rajin tuh. Lagi ngebersihin rumput. Nah, nanti besok kita akan aplikasikan kohe kambing, teman-teman. Nah, ini. Ya, dibuat seperti ini. Ya, dibersihkan. Rumputnya dibersihkan. Nah, rumput-rumput ini jangan dibuang, teman-teman. Nih. Ini jangan dibuang. Simpan saja di sini, nih. Tuh, taruh di situ biar membusuk. Ini akan menjadi nutrisi. Jadi makanan untuk pohon durian. Pohon durian ini bukan, walaupun harga buahnya mahal, dia hidup di hutan, teman-teman. Jadi dia memakan nutrisi apa saja yang tumbuh di hutan. Jadi saya sering lihat ini sampai bersih. Jangan diamkan aja, teman-teman, nanti juga membusuk ini jadi pupuk organik. Nah, seperti ini. Ini saya diamkan saja nih. Taruh di pinggir-pinggir. Tuh, campur dengan sekam. Kan? Nih. Jadi begini pohon durian itu, teman-teman, ngerawat. Ya nggak usah pusing-pusing. Banyak yang komen-komen sebagainya begitu begini. Tonton video saya sampai selesai. Saya jelaskan. Nih, lihat tuh si Abah. Ini orangnya rajin tuh. Lagi bekerja. Tapi nggak mau pakai baju, teman-teman. Haredang kata si Abah. Nih, kita cek lagi. Walaupun durian saya tidak memiliki instalasi air, di saat ada hujan seperti ini, kita perbaiki. Kita kebut. Ini apalagi kalau misalkan kita punya instalasi air, teman-teman. Di pertumbuhannya bisa lebih cepat. Tapi gimana lagi, modalnya besar. Tuh. Ini bawor, teman-teman. Masa ada bawor daunnya sebesar ini? Tuh, mengkilat. Ya. Ini rumput bekas tadi disasap, diamkan saja. Seperti ini. Tuh, taruh di pinggir-pinggir, jangan di pas batang pohon. Ya, taruh di luar, di ujung tajuk. Nanti dia membusuk. Nah, nanti akar yang mengejar ke sini. Tuh, ya kan? Seperti ini, teman-teman. Ternyata merawat pohon durian ini simpel kalau kita sudah tahu ilmunya. Jadi jangan suka ada yang komen yang aneh-aneh. Ya. Karena ilmu itu mahal. Apalagi berkebun durian. Tuh. Jadi lihat aja, tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip. Nih. Masa ada pohon durian bawor daunnya mengkilat sebesar ini. Ya. Nih, rumput dikasih sini aja tuh. Ya kan, ini udah membusuk. Ini kena hujan. Nanti sama bakteri pengurai ini jadi subur. Ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan dengan pekebun-pekebun yang modalnya gede. Kita mah pekebun kampung. Jadi begini saja. Tuh. Bawor. Ya, seperti ini, teman-teman, ya. Jadi mohon maaf ya apabila saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ya saya hanya berbagi pengalaman saya di kebun. Ternyata merawat durian setelah kita uji coba ketemu caranya, semuanya mudah. Salam hijau, tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.